Bingungnya nggak pernah pegang sama sekali. Justru pegang itu kadang pusing, yang setting mana bingung. Jadi belum sama Belum ada pabrik yang lain nggak ada orang Indonesia, itu kan mental harus kuat lah. Harus kuat. Kuat. Terus bahasa penting atau tidak? Kalau bahasa kalau sampai sini penting. Mungkin kalau yang 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhin narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans B7 Maho. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam duluran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada kurang tahu apapun. Masih kembali di Trans B7, berbagi cerita, sharing pengalaman, ataupun mungkin keluh kesah sejauh ini yang kami rasakan. Di kesempatan hari ini sedikit berbagi lagi di video yang kemarin atau video yang barusan diupload. Mungkin beliau tadi untuk cara-caranya masuk ke PT ataupun berapa lama, dan di video kali ini untuk biayanya berapa, beliau dapat pabrik apa, gimana cara kerjanya, berapa mungkin lemburan yang dia terima. Masih sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Mas, kemarin kalau bisa dikatakan untuk prosesnya sama berapa bulan? 6, Pak. 6 bulan, kurang lebihnya 6 bulan bisa terbang ya, alhamdulillah. Udah nyampe di Taiwan, rasanya piye, Mas? Bahagia, seneng, ataupun mungkin bagaimana? Bahagia ya ada, sedih ya ada. Sedihnya ya ada. Tapi kalau bisa dikatakan alhamdulillah udah nyampe Taiwan ya, Mas. Sama kemarin biayanya piro, Mas? Pertama itu saya tanya biaya itu kan 65. 65 itu udah semua. Tapi waktu mau terbang itu dimintai tambah 2 juta. Dimintain tambah 2 juta. Untuk apa itu, Mas? Katanya sih apa ya? Ada yang katanya buat agensi lah, buat pokoknya buat alasan ini dari itulah intinya kayak gitu. Jadi totalnya sampean mengeluarkan uang 67. Terus yang untuk biaya ngalor ngidul ngetan ngulonnya supe lali lah. Katakanlah kalau 70 juta habis, Mas. Habis kurang lebihnya 70 juta lah ya. 67 itu sama masih kena potongan. Masih. Potongan berapa bulan, Mas? Potongan 6 bulan. Satu bulannya itu 6.225. Satu bulannya 6.225 kali 6 bulan. Padahal Saman udah biaya juga udah cukup lumayan ya, Mas, ya waktu itu ya. Terus Saman dapat pabrik opo iki ceritanya iki? Spare part. Daerah mana? Daerah buatan. Changhua. Kota besarnya Changhua. Apa teman-temanku nanti kalau pengen ngobrol sharing bareng dengan Mas Huda, Mas Danu. Hah? Mas Danu dengan Mas Huda, ya Allah sampai lupa ini ceritanya. Mas Danu kita ada di Changhua ya, Mas, ya, bisa ngobrol di stasiun, ngopi-ngopi bareng, betul enggak, Mas? Seperti itu. Nah, Saman kan udah mulai kerja berarti kan? Berapa hari udah mulai kerja? Udah mau 3 mingguan kerja lah. Udah mau 3 mingguan kerja. Oh, berarti nggak kerasa juga ya, Mas, ya berarti ya. Iya. Sesuai enggak, Mas, job yang ada di PT terus sekarang kerjaannya itu sesuai enggak? Sesuai sih, Pak. Sesuai. Jadi nggak ada masalah lah ya untuk job sama yang di sini. Nah, Saman kan udah mulai kerja ini. Mungkin teman-teman kan bertanya, kalau di pabrik spare part itu cara kerjanya bagaimana? Mulai kerjanya jam berapa? Istirahatnya jam berapa? Dikasih makan berapa kali? Monggo sharingnya sama buat teman-teman kita. Kalau untuk jam kerjanya itu kan berangkat kan jam 8. Pulang kalau nggak lembur itu jam 5 sore. Kalau lembur ya terserah lah, mau lembur berapa jam gitu. Terus kalau buat makan itu sehari 2 kali. Dikasih makan 2 kali. Iya. Pentang atau pentang? Ini tuh memang jatahnya 2 kali, Mas. 2 kali pentang. Terus gimana rasanya pentang? Untuk lidah Indonesia nggak cocok, Pak. Nggak cocok sama sekali. Nggak cocok. Tapi mau gimana lagi? Oh iya, karena lapar ya, Mas, ya. Mau nggak mau tetap dimakan. Jadi buat teman-teman ya, yang mungkin kemarin juga sempat menanya, ini banyak, Mas, yang menanyakan. Mungkin kalau untuk orang baru itu pasti pertama karena lidah kita tuh nggak cocok. Karena masakan di Taiwan itu
ora enek asine, ora enek gareme, ora enek uyahis, pokoknya seperti itu ya Mas ya, garam asin itu memang nggak ada. Jadi untuk lidah orang awal ini memang kadang-kadang nggak ketelen, nggak cocok sama sekali. Tapi karena memang ya lapar, ditambah lagi nggak punya bekal, ya mau nggak mau tetap dimakan ya Mas ya. Jadi mungkin Saman punya pesan nih buat teman-teman. Nanti setelah nyampe di Taiwan, untuk pentangnya bagaimana? Monggo Mas ya. Harus bagaimana? Ya kalau nggak mau dimakan ya terserah lah. Kalau nggak bisa makan bawa sambal. Bener. Bawa sambal dah itu aja. Bawa sambal sansetan ya Mas. Sama yang kemarin juga bekal berarti Mas. Enggak bawa, Pak. Enggak bawa sama sekali. Enggak bawa sama sekali. Ya Allah. Jadi enak ora enak kok telan berarti Mas ya. Terus untuk kerjanya Mas. Untuk kerjanya bagaimana? Kalau kerjanya dibilang berat atau tidak? Kalau berat sih enggak lah. Tapi paling ya harus bisa mesin itu udah utama lah. Harus bisa mesin. Saman ada yang mendampingi Saman atau tidak Mas dari orang ada. Kalau orang Indonesia ada. Ada yang mengajarkan Saman orang Indonesia seperti itu. Mungkin kalau bisa dikatakan keluh kesah karena mungkin ya masih baru di Taiwan, untuk megang mesin itu juga masih baru. Saman pasti kan punya rasa. Nah, rasanya bagaimana Mas? Ya pasti yang susah lah pasti. Susah. Kedua bingung. Gitu. Bingungnya kenapa? Bingungnya nggak pernah pegang sama sekali. Justru pegang itu kadang pusing, yang setting mana bingung. Jadi belum menguasai lah ya Mas ya. Tapi si senior sampan selalu dampingi sampan kan itu. Berapa hari Mas didampingi sama senior sampean? Paling nanti 1 bulan. 1 bulan. Tapi saat ini masih didampingi juga berarti ya? Oh masih didampingi. Terus untuk bahasa Mas, mungkin di pabrik Saman itu totalnya ada berapa orang Mas? Ada banyak sih Pak. Ada 100-an lebih? Kurang lebihnya 100? Iya lebih itu. Campur Mas ya? Indonesia? Iya Indonesia sama Taiwan lah. Sama Taiwan. Nah untuk bahasanya itu katakanlah bagaimana sampean? Kalau mungkin mandor ataupun apa gitu? Paling nanti mandornya kalau nggak pakai HP, translate, nanti paling ya ngomong sama seniornya lah. Oh seniornya itu ngomong sama mandor, terus mandor nyampaikan ke sampean gitu. Nah, sampean kan di bagian apa toh tadi kok belum tak tanya kan? Saya di bagian ilmu. Gerinda. Oh, gerinda itu kan gerinda kayak pakuan itu gerinda itu. Jadi untuk secara kerjanya sendiri dari di gerinda itu artinya dari besar ke kecil atau bagaimana Mas? Dari besar ke kecil. Misal dihaluskan gitu atau pengurangan atau bagaimana? Ya pengurangan Pak. Misal dari ukuran 65 nanti diminta ukuran 64 gitu. Oh gitu. Itu kalau dibilang seperti CNC Mas ya. Udah pernah dengar belum pabrik CNC? Bukan. Belum ya. Jadi memang itu dari awal gede di gerinda jadi kecil, itu dihaluskan atau bagaimana? Ya dikupas lah. Dikupas. Ya dikupas. Oh. Itu untuk settingnya mesin manual atau otomatis Mas? Kalau buat setting manual. Kalau buat setting manual semua berarti. Maksudnya untuk mengarah-ngarah dari besi sekian diambil sekian, jadi itu manual semua. Sama sudah mempelajari atau masih senior Saman yang menyetel mesin-mesin itu Mas? Sudah mempelajari lah. Ada nggak Mas rasa mungkin keluh kesah, susah atau bingung atau bagaimana? Kadang ya masih bingung, kadang apa ya? Rodanya kadang nggak bisa berputar gitu. Nggak bisa berputar kayak jadi agak kesusahannya di situ. Perlu matematika nggak Mas di situ Mas? Karena dari gede ke kecil kan setidaknya ada kekurangan. Perlu matematika. Ya matematika dasar lah. Paling cuman pengurangan gitu aja. Oh pengurangan. Jadi nggak berlipat-lipat umpama kali berapa itu tidak ya Mas ya. Jadi rumusnya di gerinda aja dari kecil menjadi besar gitu aja. Dari besar menjadi kecil gitu intinya. Terus mungkin Saman punya pembekalan ini. Setelah Saman udah ngerasa kerja di Taiwan seperti ini, untuk pentang seperti ini, mungkin Saman punya pembekalan buat teman-teman sing pengen berangkat ke Taiwan, apa saja yang perlu disiapkan? Monggo. Ya kalau nggak doyan masakan sini ya usahain bawa sambal sasetan lah. Itu. Ya itu bisa gimana ya? Bisa lumayan nggak hambar lah. Oh, itu yang untuk masalah makan. Terus untuk pembekalan duitnya, kira-kira kalau nggak punya duit, Mas, nanti makannya bagaimana? Perlu duit atau tidak di sini?
Ya tergantung sendiri Pak. Kalau mau beli makanan ya ada. Kalau mau beli mie ya ada. Saya perlu duit atau tidak? Perlu. Kira-kira Mas, nek wong anyar seperti sampean, kira-kira nggo bekal piro Mas? Kalau saya kemarin bawa uang 5.000. 5.000. Itu udah cukup lah buat saya. Tapi nggak tahu kalau buat yang lain lah. Ya minimal 5 lah. Minimal 5.000 lah Mas ya. Sama langsung beli mie waktu itu Mas. Karena lihat pentangnya kayak gitu, apa langkah sampean? Milor. Saya beli mie lah. Beli mie. Untuk yang lainnya belum beli apa-apa intinya. Itu untuk mempertahankan mungkin sambil nunggu gajian seperti itu. Terus selain uang pembekalannya apa lagi Mas? Mental perlu atau tidak? Perlu Pak. Kenapa kok perlu mental? Soalnya gini, ya kalau di pabrik yang lain ada orang Indonesianya lah. Kalau di pabrik yang lain nggak ada orang Indonesia, itu kan mental harus kuat lah. Harus kuat. Terus bahasa penting atau tidak? Kalau bahasa, kalau sampai sini penting. Mungkin kalau yang masih di rumah belum begitu penting lah. Tapi kalau sudah sampai sini itu penting. Itu penting karena memang bahasa itu dibutuhkan ya Mas ya. Setelah mandor Saman ngasih tahu kerja ini Saman gimana Mas rasanya Mas? Ya kerjain aja udah. Ketika si mandor tuh ngomong bahasa Taiwan, cekestung sih, oke sao itian nenek Saman pikiran Saman gimana? Wah, saya mikir nggak ngerti opo bahasa gitu. apa ini gitu. Jadi memang bahasa juga penting Mas ya termasuknya ya. Jadi buat teman-temanku, buat sahabat-sahabatku semua, Mas Danu kan di sini juga masih baru. Beliau tadi membekali sampean kalau memang mau berangkat ke Taiwan, mungkin sediakan keuangan yang cukup. Betul enggak Mas? Sambil nunggu gaji yang awal itu, karena gaji yang awal juga enggak bisa dipastikan karena apa? Potongan-potongan juga banyak ya Mas ya, yang pertama. Yang keduanya mungkin untuk bahasa, mungkin sembari nunggu proses, kalau bisa juga sambil belajar bahasa, jaga-jaga seperti Mas Danu tadi mengatakan, ya kalau di pabriknya itu ada orang Indonesianya, kalau nggak ada orang Indonesianya mungkin Mas Danu sendiri udah angkat tangan, nggak tahu ini ngomong apa seperti itu. Tapi kan ada translate. Tapi setidaknya kalau meskipun ada translate, ya kita tetap harus belajar ya Mas ya, karena untuk komunikasi antara Saman dan mandor. Karena saya yakin Mas, setelah Saman nanti dilepas kerja sendiri, Saman juga harus bisa untuk bahasa. Kalau Saman tidak bisa bahasa, nanti disuruh mandor juga masih tetap bingung. Seperti itu. Terus apalagi Mas sih? Kira-kira pembekalan atau buat salam-salam buat konco-konco wes yang pengen berangkat ke Taiwan, atau tambahkan semangat buat teman-teman yang ada di Indonesia, monggo. Ya kalau untuk yang berangkat, lah. Kalau memang perokok, ya bawa rokok di rumah. Oh ya, benar. Terus bawa rokok. Soalnya kalau nggak bawa rokok, mau beli di sini uangnya pasti habis buat beli rokok aja. Yang penting tetap semangat lah. Tetap semangat. Tak potong dikit Mas. Untuk rokoknya kira-kira perlu berapa bungkus Mas untuk bawa? Kalau saya kemarin bawa 3 slop. 3 slop bisa Mas ya? Aman? Bisa. Nggak ada kendala Mas? Nggak ada kendala. Mau bawa 4 slop nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting aman maksudnya yang gitu. Penting aman. Yang penting terus di sela-sela baju lah. Nah, ini tambahan sedikit ya. Mungkin tadi beliau mengatakan kalau yang perokok ya Mas ya, kalau yang perokok membawa rokok ya secukupnya lah, jangan terlalu banyak, takutnya nanti malah dikira mau jualan rokok di sini Mas. Betul enggak Mas? Secukupnya saja, dan pembekalan uang minimal 5.000. Betul enggak Mas ya? Nah, nanti yang di momen berikutnya Lur, karena Masnya ini kan masih tahap bisa dikatakan masih training ya Mas ya, masih belajar. Jadi untuk lemburnya saya yakin beliau ini belum dikasih lembur karena belum bisa megang mesin sendiri ya Mas ya. Jadi kan belum dikasih lembur kan Mas ya? Belum. Sejauh ini udah dikasih lembur atau belum? Udah, Sabtu. Udah dikasih lembur. Alhamdulillah. Jadi Sabtu udah pernah lembur ceritanya Mas. Alhamdulillah. Untuk lembur wajibnya sendiri ya, bisa berapa jam Mas? Bisa 4 jam. Bisa 4 jam. Alhamdulillah. Nih Lur, tadi lupa di depan tadi nggak ditanyakan, ternyata beliau juga udah dikasih lembur. Alhamdulillah Mas ya, rezeki ini Saman berarti Mas ya. Hari Sabtu Saman udah dikasih lembur Mas. Udah. Alhamdulillah. Terus kira-kira nih Mas, tambahkan dikit kalau gitu. Di angan-angan Saman untuk balik modal setelah Saman udah nyampe di sini, kira-kira butuh berapa bulan atau berapa tahun Mas? Ya maksimal ya 1 tahun lah. 1 tahun harus bisa balik modal ya Mas ya. Karena kan gini ya Lur ya,
setelah nyampe di sini kan beliau pasti kan bertanya-tanya dengan senior-seniornya, di sini pabriknya lembur atau tidak, terus 1 bulan bisa dapat gaji berapa, ya tanya-tanya seperti itu ya Mas ya. Nah ini sangat bagus sekali, berarti Mas Danu ini memang udah punya feeling yang bagus, karena beliau juga mungkin setelah nyampe di sini mungkin adaptasi dengan teman, bergaul dengan teman, bertanya-tanya dengan yang sudah lama di sini, enggak seperti itu Mas ya. Jadi jangan takut Lur, ketika nyampe di sini kita memang harus cepat dekat dengan teman-teman kita yang ada di sini, ibaratnya komunikasi di sini, bertanya-tanya dengan teman-teman yang seperti itu. Mas Danu, apalagi tambahannya buat teman-teman kita yang mau berangkat? Atau cukup? Cukup Pak, itu aja Pak. Nggak ada lagi yang ditambahkan? Nggak ada lagi. Pokoknya tetap semangat Mas Danu ya. Pokoknya tetap semangat buat teman-temanku yang ingin proses ke Taiwan. Semua itu kembali kepada nasib dan motivasi dari teman-temanku semuanya. Betul enggak? Yang penting niat, semangat, ingat di Taiwan itu juga tidak enak ya Mas ya. Enak orang Mas? Ya kalau dibilang enak, dibilang enggak ya enggak. Gitu aja. Jadi enak ya enggak gitu aja ya Mas ya. Mungkin ya enak karena belum lepas potongan. Kalau udah nanti udah lepas potongan saya yakin jawabannya pasti enak seperti itu. Betul enggak Mas? Oke Lur, mungkin obrolannya seperti aja dulu. Saya mohon maaf ada kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mas Danu.